Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Peternak Abal-Abal. Salam satu hobi bagi para peternak dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses untuk ternaknya masing-masing. Sebelum saya lanjut membahas tentang bagaimana cara membuat media untuk penetasan BSF, alangkah baiknya sobat-sobat minum dulu kopi ya. Jadi mari kita minum dulu kopi bersama. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah telur BSF yang saya akan tetaskan di media dedak ya. Tuh kan, ini predator yang paling sering dijumpai ya saat penetasan, itu semut ya, mengganggu saja ini. Oke, kita lanjut. Jadi saya menggunakan dedak. Ini dedaknya dedak kering saya akan basahi. Nah, bagaimana caranya untuk media kering agar tidak terlalu becek, nantinya tidak terlalu lembek juga. Nah, sekarang saya akan mulai dulu dengan apa saja bahan-bahan atau apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk menetaskan telur BSF di media dedak ya. Yang pertama adalah wadah atau nampan. Ini disesuaikan dengan berapa telur yang akan ditetaskan ya. Kalau telurnya segini, usahakan pokoknya saya ngasih perbandingannya, usahakan 10 kali lipat luasnya dari ini ya, dari telur yang ditetaskan. Jadi kalau segini sekitaran segini cukup ya, 10 kali lipat. Nah, kalau ukuran segini telurnya misalkan berarti 10 kali lipat ini, seperti itu ya. Kemudian telur sudah ada, nampan sudah ada, dedak sudah ada. Kemudian ini gunanya adalah sebagai tempat penyimpanan nantinya telur di atas sini. Di atas sini. Kenapa harus disimpan di atas, tidak langsung terkena media? Ini kan nanti media dibasahi. Si dedak ini nantinya ini media dibasahi sehingga si telur itu rawan tidak menetas. Jadi minim ya, di bawah 50% menetasnya kalau langsung di atas media basah, karena akan merambat ke sini ke tisunya nanti. Nah, kebetulan saya membahas tisu, jadi kita bahas dulu tisunya ya. Nah, ini kenapa saya memakai tisu. Sebenarnya tidak ada ketentuan baku bagaimana caranya agar telur maksimal menetas itu harus pakai tisu atau enggak, itu tidak ya. Jadi ini tisu ini bisa diganti dengan kertas boleh, dengan koran boleh, dengan daun juga boleh, dengan apa saja juga boleh. Yang penting daya tetas maksimal itu tidak langsung terkena media ya, media basah nantinya. Ini saya memakai tisu. Kemudian si tisu itu kita letakkan nanti di sini seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah dibasahi si medianya, kita letakkan di sini. Cukup seperti ini aja. Nah, hal yang perlu diketahui atau hal yang harus dilakukan adalah cara menyimpan media ini ya. Media dalam wadah ini itu harus ada air nantinya di sini. Kenapa harus ada air? Karena predator utama yang paling sering dijumpai saat menetaskan telur BSF itu adalah ini, semut seperti ini ya. Seperti itu. Jadi harus dikasih air dulu. Kemudian ini diletakkan ya. Seperti itu. Nah, sekarang
saya coba aplikasikan atau cara membasahi si medianya itu seperti apa. Kita simak video selanjutnya ya. Ini saya sudah ada air, kita tuangkan sedikit-sedikit, kemudian kita aduk ya, sedikit-sedikit aduk. Nah, media ini nanti dikontrol. Kalau biasanya 1 hari 2 hari itu mulai kering. Nah, itu harus kita balik ya, harus kita balik. Kemudian kita tambahkan air lagi. Capeknya Nah, setelah seperti ini kita padatkan sedikit demi sedikit dari pinggiran sampai tengah, kita padatkan. Nanti gembur sendiri, si ininya nanti gembur sendiri oleh maggot BSF. Yang penting kita padatkan seperti ini, kemudian kita simpan di sini, udah seperti itu doang. Jadi beginilah cara menetaskan telur BSF yang baik. Jadi BSF itu maksudnya telur BSF itu tidak langsung di media ya. Nah, beginilah caranya membuat media penetasan untuk BSF. Kemudian langkah terakhir adalah kita sediakan air ya. Ini dimaksudkan agar tidak ada, nah seperti ini, agar tidak ada predator, seperti salah satunya adalah yang sering kita temui saat berbudidaya BSF itu adalah semut. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan salam sukses buat para peternak maggot juga peternak ayam. Jadi marilah kita berbudidaya BSF agar yang pertama kita ada tambahan suplai pakan dari kandang langsung. Yang kedua, kita sebagai pembantu dalam mengolah limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah rumah makan, dan limbah-limbah lainnya yang bersifat organik. Kita bantu di lokasi kandang kita itu disediakan istilahnya gudang dekomposer ya, seperti itu. Mari berbudidaya BSF dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan di share jika bermanfaat, dan salam satu hobi bagi para peternak dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.